Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadah wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadaili wal karamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mencipta, maha memelihara, maha mengatur semesta raya. Dia yang memberikan cahaya mentari sebagai tanda kasih-Nya. Dia yang menurunkan hujan sebagai bukti rahmat-Nya. Dia yang menenangkan hati-hati hamba-Nya dengan berzikir kepadanya. Hadirah yang saya hormati, pada pagi hari ini yang penuh berkah ini, kita masih dipertemukan dalam naungan nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Nikmat iman yang meneguhkan hati, nikmat Islam yang menjadi jalan hidup, serta nikmat sehat yang menguatkan langkah kita untuk hadir di majelis maulid ini. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sosok agung yang wajahnya bagaikan rembulan, akhlaknya lebih harum dari kasturi, dan kasih sayangnya lebih luas dari samudra yang tak bertepi. Beliaulah yang menyalakan lentera iman di tengah gulita jahiliyah. Beliaulah yang menjadi hujan penyubur bagi padang pasir hati manusia. Beliaulah dengan akhlak mulianya menyampaikan risalah cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah, saat tiada daya dan tiada upaya kecuali pertolongan Allah dan atas izin Rasulullah. Hadirin rahimakumullah, sebuah pertemuan akan semakin bercahaya bila dihadiri oleh orang-orang yang mulia. Maka pada kesempatan ini izinkan kami menyapa dan menghaturkan penghormatan yang setinggi-tingginya. Al-Mukarram yang kami hormati, Al-Mukarramah Ustazatuna Teteh Atikoh yang tercinta, yang insya Allah akan membimbing hati kita di mau'idhah hasanah dan doa penuh hikmah. Yang kami hormati, Al-Mukarramah Ustazatuna Umi Husnawati yang insya Allah masih dalam perjalanan menuju tempat kita ini. Yang saya hormati, Al-Mukarramah Ustazatuna Bunda Rika, yang kita tahu bahwa beliau tidak ada di tengah-tengah kita, tapi doa beliau membersamai kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati segenap pengurus Majelis Ta'lim Muslimah Miftahus Shalihin berserta jajarannya. Yang kami hormati para guru TPQ Al-Fat dan TPQ Miftahus Shalihin yang lelahnya tiada henti memberi kepahaman Al-Quran untuk anak-anak santri. Hadirin yang rahimakumullah, dan salam penghormatan kami sampaikan juga kepada semua hadirat yang hadir pada pagi ini. Salam penghormatan kami sampaikan kepada semua hadirat yang hadir menjadi tamu-tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sejatinya acara pada pagi hari ini murni dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena lahirnya sang baginda adalah sumber seluruh kebaikan yang ada. Hadirin rahimakumullah, duduknya saya di sini akan menyampaikan rasa terima kasih saya yang sebesar-besarnya
kepada ibu-ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di majelis maulid ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada keluarga besar Blok F dan ibu-ibu semua yang telah membantu baik secara materi ataupun tenaga demi kelancaran majelis maulid ini. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baiknya balasan. Serta di sini pula saya memohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan di hati ibu-ibu semua, baik dari cara penyambutan tempat atau hidangan yang ada dan yang akan ada, maka saya mohon bukakanlah pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadirin rahimakumullah. Sebelum sambutan ini ditutup, izinkan saya membacakan syair ungkapan untuk Rasulullah. Mau diizinkan kan, Bu? Izin. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Kepadamu, ya Rasulullah, kembali kami pada Rabiul Awal bulanmu. Dan tak ada yang terucap dari kami kecuali sekedar terima kasih. Ya, terima kasih ya Rasulullah. Terima kasih atas kasih sayangmu untuk kami. Terima kasih atas limpahan rahmat dan kilau cahaya yang kau tebar di bumi. Terima kasih atas doa indahmu mendoakan kami. Terima kasih atas ribuan istighfar permohonan ampunanmu untuk kami. Terima kasih untuk sujud panjangmu meminta syafaat untuk kami. Sungguh kami hanya bisa berterima kasih. Karena sungguh kami tak bisa membalas dengan apapun. Terima kasih pula ya Rasulullah atas tiap tetesan keringatmu berjuang demi kami. Terima kasih untuk lelah dan pengorbananmu untuk kami. Terima kasih untuk tiap air mata sedang-sedangmu mengkhawatirkan nasib kami ya Rasulullah. Dan terima kasih untuk segenap bimbingan, setiap ajakan dan seluruh didikan darimu. Sungguh, sekali lagi, kami hanya bisa berterima kasih yang kami bisa. Karena ternyata maaf, untuk menjadi umatmu kami jauh dari sempurna. Maaf atas didikanmu yang belum banyak terlaksana. Maaf atas sunnahmu yang bahkan di rumah-rumah kami pun kami abaikan begitu saja. Maaf atas syariat yang telah kau perjuangkan dan tak kami jalankan dengan semestinya. Maaf atas akhlak dan budi pekertimu yang sekadar teori tanpa praktek dalam diri kami. Maaf jika selama ini kami ya Rasulullah mengaku mencintaimu ya Rasulullah tanpa mampu memberi bukti. Ya Rasulullah, pada Rabiul Awal bulanmu ada harapan kami semoga bisa menjadi umat yang baik untukmu. Ya Rasulullah, pandanglah kami sebagai umatmu ya Rasulullah. Pandanglah kami sebagai umatmu ya Rasulullah. Pandanglah kami sebagai umatmu ya Rasulullah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sekretari hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tibalah kita pada inti dari acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Pergi ke kota Madinah. Jangan lupa bersemangat. Acara berikutnya adalah tausiah untuk menambah ilmu Mohon kita. izin. Marilah kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarramah Ustazah Teteh Atiko. Kepada Al-Mukarramah Ustazah Teteh Atiko, kami persilakan dengan segala hormat. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengandung bawang nggak sih? Mengandung bawang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi ya Bu ya. Sekali lagi dijawab salamnya. Ini bagian dari sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Afshus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu fil laili wan nasun niyam, tadkhulul jannata bisalam." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ucapkanlah, jawablah salam, kemudian berilah makan orang yang kelaparan, sambunglah tali silaturahim, sholatlah di tengah malam di mana manusia yang lain sedang terlelap dalam tidurnya, tadkhulul jannata bisalam, maka masuklah ke dalam syurganya Allah bisalam, dengan penuh keselamatan, dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh keamanan. Maka mudah-mudahan tidak ada yang disia-siakan Allah Subhanahu wa taala hadirnya kita di pagi menjelang siang ini. Bahkan jawaban salam yang kita utarakan, jawaban salam yang kita ucapkan, itu pun membuka pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jawab lagi salam saya, Bu. Jawab dengan penuh doa, jawab dengan penuh khusyuk. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya beserta dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta dengan para sahabat-sahabat beliau, dengan guru-guru kita, dan dengan orang-orang yang juga mencintai beliau. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa abrazana fi akhiriz zaman min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu tasliman katsiran biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsik abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bi hayatin ulama wa amitna bi mauti syuhada
واحشرنا يوم القيامة مع زمرة الأولياء برحمتك يا أرحم الراحمين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبنا يا رسول الله. السلام عليك يا أبا الأرواح. الصلاة والسلام عليك يا آخر الأنبياء ويا خاتم النبيين. صلاة تسليما كثيرا بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. Al-mukarramun, al-muhtaramun, para alimin ulama, para asatid wal asatidah, bil khusus kepada keluarga besar sahabat kita, yaitu Tante Resi beserta suami beserta keluarga besar yang pada siang hari ini di kediaman beliau menyelenggarakan acara yang mulia, acara yang penuh berkah, yaitu Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hari di mana kita bergembira telah dilahirkannya, telah terbitnya, telah diutusnya manusia tercinta, manusia terkasih, manusia terbaik sepanjang zaman, manusia yang dengan mengenalnya tenteram hati kita, manusia yang dengan kita mengikuti langkah hidupnya selamatlah hidup dunia akhirat kita. Maka tidak ada nikmat yang lebih besar, yang salah satunya adalah nikmat di mana Allah izinkan, Allah takdirkan kita mengenal sosok baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ditakdirkan Allah menjadi umat Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebab doanya, murkanya Allah tidak Allah turunkan kepada pemaksiat seperti kita. Karena sebab istighfarnya, kotor dan hinanya hati kita tidak dijadikan alasan untuk Allah mengazab kita. Karena sebab kasih sayangnya, Allah jadikan rahmatnya, kasih sayangnya melimpah ruah untuk kita yang bahkan dalam 24 jam di keseharian kita lebih banyak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita lebih banyak lalai dari mengingat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kasih sayang Allah, berkah dari kasih sayang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita itu tidak dijadikan alasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mencintai kita. Dan bukti bahwa kita menjadi salah satu umat yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukti kita menjadi salah satu hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita diizinkan Allah untuk bisa bergembira, berkumpul di tempat yang berkah ini untuk sama-sama mengingat kelahiran kekasihnya yang mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sempurna keberkahan itu Allah turunkan untuk kita semua pada hari ini. Sempurna rahmatnya Allah turunkan pada hari ini untuk kita semua beserta keluarga, bahkan orang-orang di sekitar lingkungan Pilar Gading Mas, insyaallah. Berkah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala hajat pada siang hari ini yang kita bawa, yang kita sampaikan, mudah-mudahan sempurna juga Allah kabulkan. Amin. Allahumma amin. Dan kita doakan Ibu untuk keluarga besar beliau, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan sehat badan, panjang umur, terpelihara hatinya, terpelihara imannya, terpelihara rumah tangganya.
Allah jadikan berkah untuk rumah tangganya, menyebabkan sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan putra-putri beliau putra-putri yang saleh dan salihah. Allah jadikan tiap rupiah yang dikeluarkan untuk terselenggaranya acara ini, Allah ganti dengan limpahan rezeki yang berlipat-lipat ganda. Allah ganti dengan limpahan berkah yang berlipat-lipat ganda. Dan tidak ada satupun yang luput dari pandangan Rasulullah SAW dengan apa yang telah dikorbankan oleh keluarga besar beliau, baik dari tenaga, dari materi, dari doa-doa, dan dari semua lelah untuk bisa terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan Allah berikan sempurna keberkahan itu untuk keluarga besar beliau. Amin. Allahumma amin. Dan untuk orang tuanya juga, orang tua beliau yang dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan zahir batinnya, Allah kuatkan iman Islamnya, Allah jadikan semakin berkah usianya, semakin berkah waktunya, semakin berkah doa-doanya, insyaallah. Amin. Allahumma amin. Dan untuk kita semua yang hadir di sini, dari ujung ke ujung, depan ke belakang, yang kepanasan, yang dari ujung sana jadi maju ke depan gitu ya. Mudah-mudahan kita semua pun pada siang hari ini Allah tidak luput pandangannya dari kita semua. Allah tidak luputkan syafaat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semua. Allah berikan secara rata semua anugerah, keberkahan, rizki batin, rizki zahir untuk kita semua yang hadir di tempat ini. Dan berkah dari Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah jadikan ibadah kita semakin baik, Allah jadikan akhlak kita semakin baik, iman kita semakin baik, dan mudah-mudahan Allah jadikan akhir kehidupan kita husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu lagi Fatihah kita bacakan. Fatihah ini sebagai mahar cinta kita kepada Rasulullah SAW, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada guru-guru kita, kepada sahibul maulid Al-Habib Umar bin Hafidh, dan kepada penyelenggara terselenggaranya Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pelopor terselenggaranya Maulid Nabi Salahuddin Al-Ayyubi, dan kepada seluruh hati-hati yang pada hari ini diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan Fatihah ini ahlan wa sahlan wa marhaban kepada gurunda kita Umi Hajah Husnawati yang beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan beliau senantiasa dalam sehat badan, panjang umur, dilimpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya? Insyaallah. Bismillah.
teleg nih. Aduh, ambiar nih saya ini kalau udah didatengin guru nih. Drag deg. Insyaallah kita bacakan surat Al-Fatihah sekali lagi teman-teman untuk mahar cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila hadratin sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وخصوصا إلى حضرة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصوصا إلى حضرة أمه سيدتنا آمنة وأبيه سيدنا عبد الله بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين آمين. Bu, terusin kagak Bu? Guru kita aja ya suruh nerusin ya. Tadi padahal saya udah kong kali kong sama beliau. Mi datangnya terakhir aja Mi. Aduh, saya drag deh kalau ada Umi, masya Allah. Kalau ada Umi ngapain saya gitu maksudnya Mi. Ya Allah. Ya udah sami'na wa ata'na, dilanjutin ya teman-teman ya. Tadi baru baca Fatihah sama ini doang, sama tawasul doang. Kita masuk nih. Ada sedikit teman-teman, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita bawa dari kajian kita pada siang hari ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yuhsyarul mar'a ma'a man ahab." Yuhsyarul mar'a ma'a man ahab. Manusia itu akan dikumpulkan di padang mahsyar ma'a man ahab, bersama dengan orang yang dicintainya. Manusia itu, kita itu ketika di padang mahsyar akan dikumpulkan ma'aman ahab, bersama dengan orang yang kita cintai. Maka dengan siapa kita ketika di dunia, dengan siapa kita menambatkan hati kita ketika di dunia, maka di padang mahsyar di akhirat nanti Allah akan bersamai kita dengan orang yang kita cintai. Dan hari ini tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka tak kenal maka tak sayang, tak kenal yuk ta'aruf gitu ya. Kita kenal sosok baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah beliau? Siapakah beliau? Bagaimanakah kehidupannya? Mengapa kemudian kita dianjurkan untuk sebegitu harus mencintai beliau? Begitu ya. Biar kita kenal, biar jadi sayang, biar sempurna iman kita. Biar Allah izinkan kita dibersamai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kelak di surganya Allah. Amin. Allahumma. Berawal dari ayahnya beliau, Sayyidina Abdullah. Beliau mengatakan, Ana dzabihain. Saya itu adalah salah satu dari dua orang yang akan dikurbankan. Ana dzabihain. Saya itu adalah salah satu dari dua orang yang akan dikorbankan. Siapa yang pertama? Sayyidina Ismail alaihi salam. Sayyidina Ismail waktu itu mau dikorbankan oleh ayahnya, sebab nazarnya juga nazar Nabi Ibrahim alaihi salam yang akan demi cintanya kepada Allah apapun akan diberikan untuk Allah. Dan Allah mencoba menguji beliau untuk menyembelih putranya, putra kesayangannya yaitu Sayyidina Ismail alaihi salam. Hampir jadi peristiwa penyembelihan itu, bahkan udah ditaruh pedang di lehernya Nabi Ismail, tapi kemudian Nabi Ismail diganti menjadi seekor domba. Begitu juga dengan Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah itu putra dari Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muttalib punya anak semuanya cewek.
punya anak banyak semuanya cewek. Orang Arab kalau nggak punya anak cowok dianggapnya abtar, sial. Nah, makanya Sayyidina Abdul Muttalib nazar, ya Allah, kalau saya punya anak laki-laki 10, kagak tanggung-tanggung. 1 belum punya, tapi udah mintanya 10. Saya minta anak laki-laki 10. Kalau Allah kasih 10 anak laki-laki buat saya, 1 itu akan saya korbankan ya Allah untukmu sebagai bentuk terima kasih saya. Nih kata Sayyidina Abdul Muttalib, berawal dari sini. Sampai kemudian setelah nazar itu, lahirlah putra dari istri beliau yang satu, lahirlah lagi putra, sampai kemudian terkumpullah anak laki-laki beliau menjadi 10 putra. Ingat dengan nadarnya, oh iya, saya harus nadari nih putra saya yang satu. Akhirnya diundi, teman-teman diundi, siapa yang harus dikorbankan, siapa yang harus untuk menunaikan nadarnya Abdul Muttalib. Begitu diundi, namanya Abdullah. Sementara Abdullah adalah anak kesayangan Abdul Muttalib. Anak kesayangan Abdul Muttalib. Orang Quraisy pada saat itu komplain, jangan Abdullah. Abdullah itu anak bager, anak baik, anak saleh gitu. Jangan dia. Mungkin ada yang gerunak, kenapa nggak Abu Lahab aja sih gitu ya? Kenapa harus Abdullah gitu kan? Akhirnya diundilah kalau yang keluar nama Abdullah ganti dengan 10 unta. Satu lagi nama Abdullah keluar ganti dengan 10 unta. Diikuti tuh, dikocok, keluar Abdullah ganti 10 unta. Kocok lagi keluar Abdullah ganti 10 unta. Sampai keluar nama Ibil. Setelah 10 kali ngocok keluarlah tuh nama Ibil, yaitu unta. Akhirnya Abdullah terbebas dari nazar ayahnya dengan ditebus dengan 100 unta. Maka Abdullah mengatakan, ana dzabihain, aku adalah salah satu dari orang yang akan disembelih. Dan Bu, Sayyidina Abdullah adalah orang paling soleh saat itu. Pemuda paling ganteng saat itu. El-Rumi Al-Ghazali lewat Bu. Iya, siapa lagi yang ganteng? Siapa lagi? Liminho. Iya, lewat Bu, lewat, beneran, lewat. Iya, paling ganteng itu Sayyidina Abdullah, paling soleh Sayyidina Abdullah. Bahkan Bu, ini ya, Sayyidina Abdullah kalau jalan di jalanan ketemu perempuan, itu perempuan yang kegatelan. Cowok, godain kita dong, gitu. Saking gantengnya jadi pusat perhatian perempuan di Mekah saat itu. Nah, ketika Sayyidina Abdullah ketemu sama satu perempuan ini perempuan terpelajar, perempuan ini ahli kitab. Dia ngajakin Sayyidina Abdullah untuk berbuat haram. Ditarik Sayyidina Abdullah masuk ke dalam rumahnya, diajakin untuk melakukan hal yang haram. Sayyidina Abdullah ngomong begini, ngapain saya dibawa ke rumah, katanya. Kata si perempuan itu, emang kamu gak tertarik sama saya? Saya kan cantik, saya kaya, saya terdidik, kamu gak senang sama saya? Kata si perempuan ini. Kata Sayyidina Abdullah bilang, ammal haramu fal mamatu duna, wa ammal halal fala hilla li astabina. Nah ini syair ganti taat nih. Kalaupun kamu mengajak saya untuk melakukan yang haram, untuk berzina denganmu, saya lebih baik mati daripada melakukannya. Sekalipun kamu mengajak saya untuk melakukan yang halal, yaitu menikah, bukan kamu yang akan saya pilih menjadi istri saya, kata Abdullah. Sayyidina Abdullah saking solehnya jadi perbutan. Dan perempuan tadi kenapa segitu tergila-gilanya, kebucinannya sama Sayyidina Abdullah? Karena perempuan itu melihat ada nur di keningnya Sayyidina Abdullah. Nur itu adalah nurnya nubuwah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpancar jelas di wajah Abdullah. Begitu. Terlahir dari sulbinya laki-laki saleh. Kemudian Abdul Muttalib malamnya mimpi dari rumahnya tumbuh pohon besar. Tapi pohon besar itu naunginnya ke sebelah kanan doang, sebelah kiri kok kagak ada naungannya gitu. Sayyidina Abdul Muttalib bangun tidur kaget. Aduh, ini saya mimpi apa artinya ya? Begitu. Kayak kita tuh kalau mimpi bangun tidur,
saya mimpi dikejar-kejar ular. Ntar saya ngapa ya? Gitu kan ya? Suka nanya sama teman kita, teh saya mimpi begini, apa sih teh artinya? Abdul Muthalib datang Bu sama pentakbir mimpi di Mekah. Nanya, kenapa ada pohon di rumah saya, pohon itu tinggi dan rimbun tapi cuma naungin sebelah doang. Kata si pentakbir mimpi ini bilang, pohon itu maknanya nasab, pohon itu maknanya keturunan. Maka akan lahir dari keturunanmu seorang manusia yang akan menjadi pemimpin untuk seluruh manusia. Tapi dia tidak akan sempurna sebelum kau nikahkan putramu kepada perempuan terbaik di Jazirah Arab ini. Siapa dia? Putrinya Pak Wahab. Siapa putrinya Pak Wahab? Sayyidatuna Aminah. Akhirnya datanglah Abdul Muthalib ke rumah Pak Wahab ini untuk meminang Aminah. Aminah sesuai dengan namanya, perempuan yang amanah, perempuan yang mampu menjaga kehormatannya, perempuan yang mampu menjaga keimanannya di tengah-tengah lingkungan jahiliyah yang mereka bergelimang dengan maksiat. Tapi Aminah mampu menjaga kehormatannya sebagai seorang perempuan solihah, menjaga keimanannya, milah dari agama baginda Nabi Ibrahim alaihi salam, dan dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dititipkan janin mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rahimnya. Dinikahkan Sayyidatuna Aminah dengan Sayyidina Abdullah. Nikah nih mereka berdua. Nikahnya bukan jodohan orang tua, Bu, sekalipun emang jodohan. Tapi sebenarnya Allah menjodohkan mereka berdua karena Abdullah adalah laki-laki mulia dan Aminah adalah perempuan mulia. Dua kemuliaan dipersatukan untuk melahirkan manusia paling mulia. Pelajarannya buat kita apa, Bu? Kalau kita pengen anak kita soleh, pengen anak kita mulia, mulai dari diri kita untuk bisa juga layak dianggap mulia di hadapan Allah. Begitu. Kita minta anak kita soleh, minta anak kita soleha, kitanya sehari-hari kerjaannya scroll, shopping mulu. Kerjaannya ngeliatin drakor berjam-jam, ngeliat drakor gitu ngeliatnya tuh. Sampai pasang poster Lee Min Ho di kamarnya, ya Allah, ya Allah. Sampai udah niat kayaknya kalau punya anak mau dinamain Lee Min Ho. Ya Allah ya Rabb, anak yang saleh akan terlahir, akan bisa terbentuk dari orang tua yang saleh dan salihah. Abdullah laki-laki mulia, Aminah perempuan yang mulia, lahirlah sosok paling mulia baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikah mereka berdua, Bu. Nikah mereka berdua. Setelah nikah, tapi Bu kagak ada dangdutan, kagak ada jaipongan, kagak ada. Nikah secara hukum agama gitu ya, secara syariat. Kemudian halal mereka. Baru 10 hari nikah, Sayyidina Abdullah udah harus dagang lagi, Bu. Udah harus dagang lagi. Masih anget-angetnya lagi cinta-cintanya. Harus ditinggal dagang. Harus ditinggal dagang ke Syam. Berangkatlah Sayyidina Abdullah dagang ke Syam. Dapat beberapa hari di Madinah. Pas di Madinah, Sayyidina Abdullah jatuh sakit dan kemudian beliau dikabarkan wafat. Pengantin baru, lagi sayang-sayangnya, baru 10 hari ditinggal dagang. Kalau kayak kita, Bu ya, kita nih kangen bisa WA, Assalamualaikum ayang, gitu kan ya. Udah emak belum. Lewat WA kan bisa, ya kan? Atau kita bisa video call, gitu kan? Malah kadang-kadang live streaming, live TikTok gitu bisa kelihatan ngasih gift apa segala macam. Zaman dulu kagak ada yang begitu, Bu. Itu orang dari sono, dari Madinah nyampein kabar ke Mekah berhari-hari dalam keadaan dia yang lagi pengantin baru, ditinggal suaminya wafat, berangkat dalam keadaan sehat, kemudian kembali hanya dengan sekedar namanya saja. Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yatim, bahkan ketika beliau masih dalam kandungan.
Tapi Allah tahu, Allah telah mempersiapkan Aminah untuk menjadi rahim dari janin mulianya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah buat Aminah yang ditinggal suaminya wafat hanya dalam hitungan hari. Allah buat Aminah nggak pernah sedih. Allah hibur setiap hari karena sudah ada janin mulia di dalam perutnya. Malam pertama didatangin malaikat Jibril, Bu. Itu Sayyidina Aminah ditinggal wafat oleh suaminya udah dalam keadaan hamil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di malam pertama setelah dikabarkan suaminya wafat, datang malaikat Jibril, datang ke rumahnya Aminah. Kata malaikat Jibril, wahai Aminah, kamu tidak perlu bersedih. Innaki qad hamilti bisayyid walad Adam. Karena kamu sedang mengandung bisayyid walad Adam, pemimpin seluruh manusia. Fa'idha hamal waladta fihi fasammihi Muhammadan. Maka ketika kamu akan melahirkan dia, berikanlah dia nama Muhammad. Muhammad itu adalah manusia paling mulia, pemimpin manusia dari zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman. Maka tidak perlu bersedih. Allah akan tanggung kesulitanmu, Allah akan tanggung masalahmu, Allah akan angkat kesedihanmu, Allah akan cukupkan semua kebutuhanmu. Dan real hamilnya Aminah, bahkan beliau merasa lebih sehat daripada sebelum hamil. Kagak ada drama-drama Aminah malam-malam pengen makan seblak, belinya di Blok M, kagak ada. Nggak ada drama-drama begitu. Siang-siang pengen nyari mangga, tapi kudu dari rumahnya Mami Ica di Blok C, kudu mangga itu. Begitu. Kagak ada drama-drama yang ketemu suaminya, terus bau suaminya bikin dia, sono pengen gitu. Ada nggak yang gitu tuh? Iya, yang hamil idamnya macem-macem, bahkan dideketin suaminya, dia malah ngusir suaminya. Oh, jangan deket-deket gitu. Iya, bawaannya begitu, bawaannya mual-mual lihat suaminya, saya bingung dah tuh. Bisa begitu ya. Ada yang justru malah pengen ngetek sama suaminya terus. Enggak ada drama-drama begitu. Sayyidah Aminah mengandung manusia paling mulia di dalam rahimnya, dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala kehamilannya. Malam pertama didatengin Jibril, besok lagi didatengin Mikail, besok lagi didatengin Israfil, besok lagi didatengin Sayyidah Maryam, Sayyidah apa lagi? Asia. Iya, Sayyidah Asia. Didatengin tuh di setiap malamnya. Sampai kemudian lahirlah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di usia ke-9 bulan kandungan. Lahirlah beliau. Kata Sayyidah Aminah, ketika aku melahirkan janin mulia ini, bayi mulia ini, ra'aitu nuran. Kata Sayyidah Aminah, ra'aitu nuran. Aku melihat cahaya, yang cahaya itu meliputi seluruh alam. Yang kelahirannya itu membuat api-api dari Majasi padam. Yang kelahirannya itu menyebabkan runtuh semua berhala-berhala Mekah. Kelahiran mulia itu di sesaat menjelang fajar. Kalau dalam ini nih, Adhiyaul Lami' tadi, wa qubaila fajrin abrazat syamsal huda. Gitu ya. Zaharal habibul mukarrama wa musana. Sesaat menjelang fajar, lahirlah abrazat syamsal huda. Lahirlah syamsal huda, cahaya petunjuk. Zaharal habibul mukarrama wa musana. Lahirlah seorang manusia yang menjadi petunjuk, yang menjadi penerang hidup bagi seluruh manusia dengan kemuliaannya. Sesaat menjelang fajar. Dan ketika lahirnya, Bu, wahtazat arsyu wa qaraba wastibsyara dalam Ad-Dibai. Ketika lahirnya Rasulullah, arasnya Allah itu berguncang karena gembira menyambut Rasulullah. Bintang gemintang itu bertebaran memancarkan cahaya paling indah ketika Rasulullah lahir. Bahkan matahari mengatakan,
telah muncul sumber dari cahayaku yang selama ini aku meminjam namanya Asy-Syamsu, matahari. Matahari itu adalah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata matahari, bahkan bulan pun mengatakan hal yang sama. Wa qubaila fajrin abrazat syamsal huda dhaharal habibul mukarrama wa musana. Lahirlah manusia paling mulia di sesaat menjelang fajar, ditandai dengan runtuhnya berhala Mekah, ditandai dengan padamnya api di Persia, ditandai dengan munculnya bintang Ahmad yang kemudian memancarkan cahayanya di seluruh penjuru bumi. Lahirlah sosok manusia paling mulia, sajidan syakiran ka'annahu al-badru fi tamamih, dalam keadaan bersujud, bersyukur, dan seolah-olah wajahnya adalah cahaya yang paling terang bersinar seperti bulan purnama. Lahir manusia paling mulia. Tuh, Bu. Manusia paling mulia dilahirkan oleh Allah, oleh ibunya dalam keadaan yatim, dari dalam kandungannya. Kemudian setelah itu, Bu, pas lahir, di situ ternyata ada budaknya Abu Lahab, yaitu siapa? Ada yang tahu nggak? Suaibah al-Aslamiyah. Ngelihat bayi Muhammad, Suaibah itu bilang, ya Allah cakep banget bayinya, putih banget, bersih banget, udah dalam keadaan terhitan, tidak ada darah sedikit pun, tali pusarnya udah rapi, gitu kan? Udah dalam kondisi tercelak, cakep banget bayi itu. Siapapun yang memandang pasti jatuh cinta, kata Suaibah al-Aslamiyah. Kemudian Suaibah lari kepada Abu Lahab yang beliau adalah tuannya. Suaibah al-Aslamiyah ini budaknya Abu Lahab. Dia ngabarin Abu Lahab ini kan pamannya Rasulullah. Ya Sayyidi, telah lahir keponakanmu, putra dari Abdullah, anak laki-laki yang tampan dan diberi nama Muhammad, kata Suaibah al-Aslamiyah. Abu Lahab senang. Oh iya, ponakan saya lahir dalam kondisi terbaik, dalam kondisi paling sempurna. Ya Allah, hari ini karena kamu telah memberikan kabar gembira kepadaku, aku bebaskan kamu hari ini. Karena kamu telah memberikan kegembiraan untukku, membawa kabar gembira bahwa telah lahir keponakanku yang mulia ini. Abu Lahab senang, Bu. Ini kalau dalam maulid, marra'a wajhaka yas'ad. Ya gitu ya. Ya karimal walidaini. Marra'a wajhaka yas'ad. Siapapun orangnya yang memandang wajah Rasulullah, yang bersentuhan langsung dengan Rasulullah, yang menatap langsung dengan keimanan wajah Rasulullah, yas'ad, maka dia beruntung. Sayyidah al-Aslamiyah memandang wajah Rasulullah, membawa kabar gembira kepada tuannya bahwa lahir bayi mulia Rasulullah, diberikan hadiah kemerdekaan untuk kebudakannya. Yas'ad, keberuntungan pertama untuk Sayyidah al-Aslamiyah, berkah dari memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimerdekakan dari perbudakan selama puluhan tahun. Cuma mandang doang, Bu. Kecipratan berkahnya. Memandang doang kecipratan berkahnya. Akhirnya Sayyidah al-Aslamiyah izin kepada Abu Lahab, terima kasih untuk pembebasanmu. Maka izinkan aku untuk datang ke rumah Aminah. Aku ingin berterima kasih dengan bayi mulia ini. Sebab keberkahan dialah aku merdeka. Maka aku akan menyusukan dia. Akhirnya Rasulullah disusuin tuh sama Suaibah al-Aslamiyah. Marra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidain. Mungkin kita nggak pernah bisa, Bu, melihat Rasulullah di dunia dengan kedua mata kita. Nggak bisa. Mungkin Allah belum izinkan kita bertemu, bahkan dalam mimpi kita belum bisa. Tapi setidaknya nama Rasulullah itu simpan dalam hati kita. Setidaknya ada satu ruang dalam hati kita di mana kita rindu ketika disebut nama beliau. Di mana hati kita bergetar disebut nama beliau. Di mana kita merindukan sosok mulia beliau. Ketika ada rasa itu di dalam hati kita, maka
Mudah-mudahan berkah dari nama yang disimpan dalam hati kita itu, yas'ad, Allah pun akan jadikan kita manusia yang beruntung. Amin. Allahumma. Keberuntungan itu Allah angkat segala kesulitan kita, Allah sehatkan badan kita dari berbagai penyakit, Allah bukakan rizki kita seluas-luasnya, Allah kuatkan iman Islam kita, Allah pelihara kehidupan dunia dan akhirat kita, putra-putri kita, suami kita, keluarga besar kita, Allah selamatkan kita dari mara bahaya apapun, dan Allah jadikan kewafatan kita disambut oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma. Makanya tadi dibacain syair, dibacain salawat, geter nggak hati kita tuh? Ngerasa nggak ada sesuatu yang nggak bisa kita definisiin dalam hati kita? Akhirnya tiba-tiba bercucuran air mata kita, bercucuran nangis. Nggak tahu saya apa mikirin utang, apa mikirin cicilan, saya nggak paham dah tuh. Bisa nangis begitu. Intinya nangis ya. Tapi husnudzon, karena kita ada di tempat yang mulia, kita sedang merindukan manusia paling mulia. Maka tidak ada yang disia-siakan dari tetesan air mata kita yang jatuh sebab kerinduan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Gitu ya Bu ya. Tuh, udah selesai lahir. Kemudian disusui Sayyidah Al-Aslamiyah, As-Swaibah Al-Aslamiyah. Setelah itu pas banget 7 hari Rasulullah dilahirkan, datang rombongan Bu dari Bani Sa'ad, dari Taif. Namanya rombongan, salah satu rombongan itu namanya Halimah As-Sa'diyah. Halimah Sa'diyah. Kemudian singkat cerita, dari semua rombongan yang datang, nggak ada yang mau ngambil Rasulullah. Nggak ada yang mengambil Rasulullah sebagai anak susuannya. Karena Rasulullah mah anak yatim. Sementara orang-orang Taif datang ke Mekah nyari duit. Nyari duitnya apa? Nyusuin bayi. Nanti jasa nyusuinnya dibayar. Rasulullah yatim. Siapa yang mau bayar jasa persusuannya gitu kan? Nggak ada yang mau ngambil. Sampai kemudian Halimah mau pulang. Udah nggak kebagian bayi. Akhirnya dia cerita sama suaminya. Tinggal sisa satu bayi, bayinya Aminah. Dia yatim. Ambil enggak ya? Kata dia nih, kata Halimah sama suaminya. Ambil enggak ya? Kata Abu Du'aib, suaminya dia bilang, ambil aja. La'allahu nismatan mubarakan. Mudah-mudahan bayi ini membawa keberkahan buat kita. Dibawa sama Sayyidah Halimah. Dibawa sama Sayyidah Halimah. Disusuin sama Sayyidah Halimah. Bener aja Bu, Sayyidah Halimah tadinya kurus, air susunya kagak keluar. Begitu nyusuin Rasulullah jadi deres air susunya. Unta-unta Sayyidah Halimah waktu dibawa dari Taif ke Mekah itu Bu ketinggalan mulu. Rombongan udah nyampe di gerbang PGM. Terus ini untanya Halimah masih di warung 1 ketinggalan. Jalannya ngik gitu. Iya kayak begitu. Jalannya ngik kan karena udah kurus, bawa beban banyak. Begitu bawa Rasulullah, unta ini menjadi unta paling cepat daripada rombongan yang lain. Ngebut terus, set. Sampai rombongan nanya, ini unta yang kemarin bukan sih? Iya benar unta yang kemarin. Karena bawa bayi mulia, berkahnya bahkan dirasakan nama seekor unta. Dibawa Halimah pulang, deres air susunya. Kemudian menyusui anaknya sampai kenyang dan menyusui Rasulullah pun sampai kenyang. Rasulullah nyusui itu cuma dari sebelah kanan Bu. Gak pernah mau disusuin dari sebelah kiri. Selesai nyusu dari sebelah kiri dipindahin Rasulullah, sebelah kanan dipindahin ke sebelah kiri. Rasulullah gak mau nyusu dari sebelah kiri. Dipindahin lagi ke sebelah kanan, nyusu lagi di sebelah kanan. Dipindahin ke sebelah kiri, gak mau lagi nyusu di sebelah kiri. Sayyidah Halimah nanya, ini kenapa bisa begini? Diputer-puter, pokoknya kalau di sebelah kiri nggak mau. Sampailah Halimah berpikir, Masya Allah, bayi berkah, bayi mulia. Bahkan dari semasa bayi, dia mengerti arti berbagi. Muhammad nggak mau nyusu dari sebelah kiri, karena kiri itu jatah anaknya Halimah. Rasulullah nggak mau ambil jatah anaknya Halimah, maka Rasulullah cuma mau nyusu dari sebelah kanan. Bayi udah ngerti arti berbagi.
Bayi udah ngerti arti merasakan kesulitan orang lain. Bayi mulia yang kelak kemudian menjadi manusia paling dermawan sepanjang zaman. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkah tuh Bu. Halimah dapat Rasulullah berkah hidupnya. Rizkinya melimpah. Kemudian kerjaannya lancar, ternaknya subur dan yang lain lagi. Dan yang lain-lain. Man ra'a wajhaka yas'ad. Dirasakan juga oleh Halimah. Balik lagi ke kita ya Bu ya. Maka kita nih Bu, kalau ngerasain mirip-mirip kayak Halimah gitu ya. Mirip-mirip kayak Halimah. Anak kita banyak, tapi ekonomi kita sempit. Misal begitu ya. Elit. Ekonomi melilit. Iya. Ekonomi kita sempit, anak kita banyak, kita ditunggu cicilan ini, cicilan itu, cicilan ini, cicilan itu, ketemu sama suami, ujung-ujungnya berantem lagi gitu kan ya. Karena kejepit sana sini, sementara kita perempuan, kalau udah didesak cicilan sana sini, kan di otak kita isinya angka semua ya. Ini gimana, ini ngelunasin ini kayak gitu kan. Akhirnya ketemu suami itu berantem lagi, panas lagi, dengan anak panas lagi, rumah tangga nggak ada tenangnya lagi. Nih, dari Halimah kita belajar, bawalah Rasulullah ke rumahmu. Bawalah Rasulullah ke rumahmu, maka berkah Rasulullah akan membuat rizkimu berlimpah, akan membuat rumah tanggamu tenang, akan membuat putra-putrimu saleh dan salihah, akan membuat hatimu lapang. Gimana caranya? Balik lagi, bawa Rasulullah dalam hati kita. Bawa sunnahnya dalam kehidupan kita. Bawa Rasulullah sampai akhir hayat kehidupan kita di dunia. Insya terakhir. Rasulullah besar dewasa hijrah ke Madinah. Begitu Rasulullah hijrah ke Madinah, bareng sama sahabat-sahabatnya disambut tuh dengan nasyid yang Tala'al badru alaina min thaniyatil wada', gitu kan? Itu nasyid itu dilantunin sama orang-orang Madinah nyambut Rasulullah. Saking senengnya, saking gembiranya, negeri kita didatangi nama manusia paling mulia, disambut tuh. Yang main rebana, yang main hadroh, tahu dah nih Miftahul Sholihin ada nggak waktu itu? Ada nggak Kay? Kayaknya ada Miftahul Sholihin, Anisaul Jannah. Ya, Teulpa Anisaul Jannah ya? Oh ya, Anisa Sabul Jannah. Udah pada di zona duluan, kita ketinggalan. Udah pada Tola'al Badru nyambut Rasulullah gitu kan. Rasulullah jalan, orang-orang Madinah berebutan. Rasulullah biar tinggal di rumah saya nih. Saya rapi-rapiin rumah saya bersihin rumah saya gitu kan. Sawang-sawangnya disapu-sapuin. Persis nih dipajang bintang-bintang bulan-bulan begini nih. Biar Rasulullah mau tinggal di rumahnya. Kamarnya dibersihin, dimasakin masakan paling enak, disiapin tempat paling nyaman. Biar Rasulullah mau tinggal di rumah salah satu orang Madinah. Akhirnya kata orang-orang Madinah, Rasulullah sini aja Rasulullah. Sampai dibeliin buahan paling mahal buat ontanya. Biar ontanya Rasulullah mau digiring ke rumahnya. Sampai kayak gitu. Orang Madinah, Rasulullah sini aja, Rasulullah tinggal di rumah saya, Rasulullah tinggal rumah saya. Rebutan biar rumahnya ditinggalin Rasulullah. Karena mereka tahu berkah Rasulullah. Ketika udah ada di rumahnya, berkah Allah turun dengan sempurna. Sempurnanya itu dirasain lewat rizkinya, sehat badannya, ketenangan rumah tangganya. Dan itu direbutin sama orang Madinah. Rasulullah sini aja, Rasulullah sini aja. Sampai kata Rasulullah bilang, biarkan untaku yang akan memilih di mana aku akan tinggal. Kalau unta itu duduk di situ, berarti di situ saya akan tinggal. Untanya jalan, Bu. Jalan. Tek, duduk persis di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari namanya. Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari orang miskin, anaknya banyak. Abu Ayyub Al-Ansari, Bu, dia kagak pede dia. Kagak mungkin Rasulullah tinggal di rumah saya kecil, anak saya banyak, cucian kotor saya belum dicuci, gak bakal mau masuk ke rumah saya gitu.
Kayak gitu kan? Abu Ayyub Al-Ansari pokoknya nggak optimis kalau Rasulullah datang ke rumahnya, mau tinggal di rumahnya. Ternyata untanya berhenti di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Begitu ngelihat, Abu Ayyub langsung nangis. Ini benar Rasulullah mau tinggal di rumah saya? Benar untanya berhenti di depan rumah saya? Benar ini benar nggak sih? Ngomong sama istrinya, Bu, rapihin rumah kita, Bu. Dirapihin kamarnya, disapuin, segala macam, dibersihin. Selesai rumah itu rapi. Rasulullah mau masuk ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Tangan Rasulullah dipegang sama Abu Ayyub Al-Ansari. Ditarik, dipegang tangan Rasulullah, dibawa Rasulullah ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari bilang begini, ibu-ibu. Ketika aku menggenggam tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saat itu aku rasakan bahwa seolah-olah aku sedang menggenggam dunia beserta isinya. Masuk ke dalam rumahku. Kata Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika aku menggenggam tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk ke dalam rumahku, seolah-olah aku sedang menggenggam dunia beserta isinya untuk masuk ke dalam rumahku. Kata Abu Ayyub Al-Ansari. Masuk Rasulullah ke dalam rumah beliau. Disiapkan rumahnya yang seadanya, disiapkan tempat yang seadanya, dan akhirnya Rasulullah tinggal di situ. 6 bulan Rasulullah tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Sampai Bu, kan lantai 2 ya, lantai 2-nya tapi kayak pakai papan gitu. Rasulullah maunya di bawah. Kenapa Rasulullah mau di bawah? Takut sahabat-sahabat pada datang, kalau di atas kan gak enak ya. Akhirnya anak-anaknya Abu Ayyub Al-Ansari semuanya digiring ke atas sama Abu Ayyub Al-Ansarinya. Nih Rasulullah di bawah, anak-anaknya Abu Ayyub Al-Ansari di atas sama istrinya sama beliaunya. Kalau lagi jalan, Abu Ayyub Al-Ansari bilang gini, nak, jalannya minggir nak, jalannya minggir. Itu di situ di bawah ada palanya Rasulullah, jangan sampai keinjak sekalipun kehalangan. Khawatir nanti kita menghalangi wahyu yang Allah turunkan untuk Rasulullah. Jangan lewat situ nak, minggir anaknya Abu Ayyub Al-Ansari. Pas datang waktu makan Bu, mereka orang miskin, kalau makan itu senampan besar. Dimasakin seadanya, mungkin ya ada kangkung, tumis kangkung, orek tempe, telur ceplok gitulah seadanya. Senampan besar. Setelah itu dibawa ke Rasulullah. Rasulullah ini silahkan makan. Rasulullah bilang, Abu Ayyub, saya makan kagak sebanyak ini, kata Rasulullah. Dikasih senaman kan, saya makan gak sebanyak ini Abu Ayyub. Kata Abu Ayyub, Rasulullah, ini adalah makanan kami sekeluarga. Sehari-hari kami makan seperti ini. Kami akan makan Rasulullah selepas engkau makan dari hidangan kami ini. Rasulullah diutamain. Anaknya belum pada makan, bininya belum pada makan. Rasulullah dulu disuruh makan. Rasulullah makan 2-3 suap. Setelah itu dibawa sama Abu Ayyub buat ngasih makan anak-anaknya. Rebutan tuh Rasulullah tadi tangannya sebelah mana ya? Sebelah mana? Rebutan mau ngambil berkahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh Abu Ayyub Al-Ansari sebahagia itu rumahnya didatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena tahu sumber kebahagiaannya, sumber kebahagiaan dunia tidak ada artinya ketika kita tidak ditakdirkan Allah untuk mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Sayyidina Bilal ketika Rasulullah wafat, Bilal nggak mau datang ke Madinah karena setiap sudut di Madinah mengingatkan beliau kepada Rasulullah. Akhirnya nggak mau tinggal di Madinah, saya mau pulang aja ke Damaskus, saya mau pergi ke Damaskus. Setahun di Damaskus, kemudian Bilal mimpi didatengin Rasulullah. Kenapa Bilal nggak mau datang ke Madinah? Kamu nggak mengunjungin saya? Rasulullah udah wafat padahal. Bilal nggak mau datang ke Madinah karena setiap sudutnya bikin dia sedih ngingetin ke Rasulullah. Kata Bilal, Rasulullah, bukan saya nggak mengunjungin engkau, tapi sungguh setiap sudut, setiap jengkal kota Madinah hanya menyisakan kerinduanku kepadamu Rasulullah. Saya nggak kuat, Rasulullah nggak kuat. Sampai Bilal sakit menjelang sakaratul maut, menjelang naza', istrinya kebingungan. Ya Allah, berat banget sih ini ujiannya, saya belum siap ya Allah ditinggal suami saya belum siap ya Allah, anak-anak saya masih kecil, sehatin Bilal ya Allah, angkat penyakit Bilal ya Allah, pulihin lagi, jangan cabut nyawa Bilal sekarang.
wa qarabah, kata istrinya begitu. Bilal bilang begini, istriku la wa tarabah sa'alqa ahibbah Muhammadan wa hizbah. Kata Bilal, jangan bilang begitu. Ini adalah waktu paling indah buatku. Ini adalah waktu paling manis buatku. Jangan pernah minta umurku dipanjangkan lagi oleh Allah. Jangan pernah minta aku disehatkan lagi oleh Allah. Hari ini adalah hari yang paling aku tunggu. Hari di mana sesaat lagi aku akan bertemu dengan kekasih tercintaku. Orang yang paling aku rindukan. Muhammad dan wa hizbah. Muhammad dan para sahabat-sahabat terkasihnya. Dicabut nyawa Bilal dalam keadaan gembira, dalam keadaan sukacita karena melihat Rasulullah sudah menyambutnya. Maka kita yang hadir di sini ibu-ibu, mudah-mudahan apapun yang sudah kita kurbankan dari rumah sampai ke tempat ini, kita tinggalin aktivitas kita di rumah, kita tinggalkan suami kita tinggalkan putra-putri kita di rumah, kita tinggalkan kerepotan kita semua di rumah untuk bisa hadir ke tempat ini. Mudah-mudahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkenan memandang kita, berkenan memberikan syafaat kepada kita, berkenan mendoakan kita, berkenan memberikan istighfarnya kepada kita, dan mudah-mudahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memandang kekotoran hati kita, maksiat diri kita, ketidaksempurnaan ibadah kita, ketidaksempurnaan akhlak kita kepada suami kita, kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan itu semua tidak dijadikan alasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memperkenankan kita, mengizinkan kita menjadi salah satu umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak akan diberikan syafaatul uzma sebagai tiket keselamatan dunia akhirat kita, sebagai tiket kebahagiaan dunia akhirat kita, sebagai tiket keselamatan kita menuju alam barzakh, menuju akhirat, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Sayyidi ya Rasulullah, berikan syafaatmu kepada kami semua ya Allah. Syafaati orang tua kami ya Rasulullah, syafaati putra-putri kami ya Rasulullah, syafaati keluarga kami ya Rasulullah, syafaati mata kami, telinga kami, hati kami, kedua kaki kami, tangan kami, pikiran kami. Ya Sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi, khudh biyadi, khudh biyadi. Pegang tangan kami ya Rasulullah, selamatkan kami ya Rasulullah, syafaati kami ya Rasulullah, syafaati kami ya Rasulullah, syafaati kami ya Rasulullah. Berikan ya Allah, doa-doa Rasulullah itu terlimpah kepada kami, istighfar Rasulullah itu terlimpah kepada kami, sehingga selamat dunia akhirat kami ya Allah. Sehingga selamat di dunia, selamat di akhirat, selamat ibadah kami, selamat amal-amal kami. Dan jadikan kami ya Sayyidi ya Rasulullah menjadi umatmu yang kelak kau kenali kami dengan wajah-wajah kami, yang kelak kau kenali kami dari sisa-sisa wudhu kami, yang kelak kau kenali kami dari sisa-sisa sujud kami, yang kelak kau kenali kami bahwa kami pernah sebegitu syahdunya, sebegitu rindunya mengingat engkau, sebegitu nikmatnya mendengar namamu disebut, sebegitu terharunya hati kami membuncah dengan kerinduan, sebab selawat atasmu dilantunkan, sebab kerinduan yang tidak tertahan, sebab cinta yang belum juga menemui jumpa. Terima cinta kami sekalipun tidak sempurna ya Rasulullah. Terima ibadah kami sekalipun tidak sempurna ya Allah. Syafaati putra-putri kami agar mereka tidak pernah terjerumus dengan pergaulan yang tidak baik, agar mereka tetap dekat dengan agamamu, agar mereka tetap dekat dengan kebaikan, agar kami tidak dipermalukan di hadapan Allah sebagai kedua orang tua mereka, agar mereka tidak menuntut kami di hadapan-Mu ya Allah bahwa kami telah gagal mendidik mereka, bahwa kami telah gagal menanamkan agama kepada mereka, bahwa kami telah gagal menyia-nyiakan amanah-Mu ya Allah. Syafaati kami ya Sayyidi ya Rasulullah, agar lisan kami terbimbing, agar lisan kami tertuntun,
agar tidak ada hati dari suami kami yang tersakiti, tidak ada hati anak-anak kami yang tersakiti, tidak ada hati-hati guru kami yang tersakiti, tidak ada siapapun dari umatmu Rasulullah yang tersakiti dengan lisan-lisan kami. Ya Sayyidi ya Rasulullah, terima ya Sayyidi ya Rasulullah. Khud biyadi. Dan izinkan kami ya Sayyidi ya Rasulullah menjadi salah satu tamu undanganmu, menjadi salah satu umat yang kau panggil untuk bisa berziarah ke makammu, untuk bisa merasakan nikmatnya bersolawat langsung di depan makbarahmu, di depan Masjid Nabawi, di pelataran tempat paling indah di muka bumi ini, yaitu Raudhatus Syarifah, Raudhatus Syarifah, Raudhatus Syarifah. Percikan keberkahan itu pada dalam hati kami ya Sayyidi ya Rasulullah, sehingga terbimbing langkah kami selamat dunia dan akhirat kami. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina. Amin. Untuk doa kita persilakan guru kita ya. Biar berkah majelis kita, biar tambah banyak manfaat yang kita bisa bawa. Asli, saya di depan beliau tuh Bu, beliau tahu dari ujung kaki saya sampai ujung rambut saya Bu. Zahir batin saya, belang, hijau, hitam, putihnya saya tahu beliau. Iya, biru, ungu, abu-abunya saya beliau tahu. Kecil sampai ke borok-borok saya beliau tahu. Beneran. Salah satu pinta saya kepada Allah, beliau disehatkan selalu. Terus dalam penjagaan dan perlindungan Allah, segala urusan dunia akhirat beliau Allah mudahkan. Segala hajat-hajat beliau untuk putra-putri beliau, untuk keluarga beliau, untuk jalan dakwah beliau, untuk setiap tenaga yang beliau keluarkan, untuk mendidik anak-anak didik beliau, mendidik kita semua jamaahnya, murid-muridnya. Mudah-mudahan tidak ada setetes dari keringat beliau pun yang disia-siakan Allah. Tidak ada sedetik waktu pun yang disia-siakan Allah. Tidak ada sedikit pun yang Allah tidak balas dengan kasih sayangnya untuk beliau. Mudah-mudahan Allah pelihara dunia akhirat beliau. Allah berikan kebaikan sebanyak-banyaknya untuk keluarga beliau, untuk dakwah beliau, untuk keberkahan doa-doa dan umur beliau insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Mi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku Sohibul Baik, yakni Bapak Ustaz Syahdan Bunda Fatimah, mudah-mudahan Allah sehat, panjang umur, dimudahkan segala urusannya, putra-putri yang menjadi putra-putri soleh, putra-putri sukses di dunia akhirat. Baru setengah 12 kok. Yang kami yang paling dan hormati guru kita yang akan menyampaikan doanya. Mudah-mudahan guru kita dalam Allah sehat panjang umur, dimudahkan oleh jihadnya, dijauhkan daripada kesulitan, dimudahkan segala urusannya, mudah-mudahan putra-putrinya menjadi putra-putri soleh-solehah. Yang kami hormati Bapak Ustaz Penanda Maulidnya sudah hadir pada siang hari ini, mudah-mudahan semua hari panjang umur, sehat walafiat, selamat dunia akhirat. Amin. Bisa mati dikarenakan apresiasi yang walaupun tidak hadir, bersyukur sama Allah. Tadi saya nggak mau hadir, semuanya Allah yang dirahmati. Ya alhamdulillahnya berdua tadi buatnya nggak ada, jadi sedikit saya ngaji dan ngomong. Alhamdulillah masih ada waktu, isinya Allah yang dirahmati kita semuanya.
Tanpa Allah nggak bakal kita bisa hadir di sini. Bersyukur sama Allah, mudah-mudahan pada hari ini kita banyak dapat ilmu dari guru kita, bahkan sampai kita mengair mata, kita menghayati daripada perjuangan Rasulullah dan sejarah Rasulullah yang kita ambil. Sekarang intinya perbanyak selawat. Kata Nabi, siapa yang ingin bersamaku nanti di surga, baik berselawat. Sekarang saya tanya, ibu berwajib berapa kali berselawat saat semalam? Berapa kali berselawat? Zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, itu wajibnya. Belum sunnahnya luar biasa. Saya yakin orang taklim PGM luar biasa. Malam bangunnya rajin. Saya tanya bangun malam ngapain? Sholat tahajud, tapi syukur dulu. Tuhannya juga rajin. Mudah-mudahan yang kita lakukan dunia ini, harapan kita satu, agar Allah ridho. Kalau ingin Allah ridho, apapun yang dilakukan dengan karena Allah. Datang ke taklim karena Allah, dengan teman karena Allah, semuanya karena Allah. Mudah-mudahan Allah akan balas kepada kita. Harapan kita akan kita disebut Allah bersama baginda Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Langsung kita doa, mudah-mudahan yang kita baca pada hari ini dari pagi, yang dibaca kalimat thayyibah itu semuanya tasbih dan silsilah keluarga Rasulullah, kita lebih tahu, lebih paham dari dia. Kita kalau ngaji nggak tahu, ya nggak tahu keluarga Rasulullah, nggak tahu akhirnya bagaimana, nggak tahu pun waktu hamilnya, ya istrinya. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang istiqomah, cinta taklim, cinta berselawat, dan mudah-mudahan selawat Allah bersama sekalian Allah dengan syafaat syahadat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya. Astaghfirullahaladzim innallaha ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alamin hamda syakir hamda na'imin hamda yuafi ni'maika fi mazidah. Ya Rabbana ya Allah, ya Rabbana ya Allah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa azimi sultanik. Subhanaka la nus'alika alhamdulillah wa alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mal'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta al-ardh wa man 'alayha wa anta khawarisin. Allahumma inna nasta'hizuka wa nasta'udika diyanana wa badanana wa qusana wa amwalana wa ahlana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa yawfika nafika wa amanika wa iyadika wa jiwarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa di'ainin wa dibaghin wa min syarri kulli syai'in ala kulli syai'in qadir. Allahumma hitna bittaqwal istiqamah wa idna min mujibatin nadamah ila hali wal ma'ali innaka sami'ud du'a innaka sami'ud du'a innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li wa li walidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana irhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma nas'aluka ridhaka wa ridhakal walidain. Allahumma nas'aluka ridhaka wa ridhakal walidain. Allahumma nas'aluka ridhaka wa ridhakal walidain. Allahumma arzuqhum rizqan halalan thayyiban wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma barik lahumma fi hayatihima wa ba'da mamatina waj'alhuma min ibadika sholihin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an wa fahman nabiyika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salimna ya Allah, salimna imanana ya Allah, selamatkan iman kita ya Allah, iman kami ya Allah. Allahumma salimna ya Allah, salimna imanana wa salim qulubana wa salim dinana
وسلم أرزاقنا وسلم أجسادنا وسلم أمورنا وسلم آباءنا يا الله وسلم أمهاتنا يا الله وسلم أولادنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سلمنا يا الله من آفات الدنيا والآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kemudian boleh baca sekali lagi. Kita doakan Pak Ustadz serta sama Pak Fatimah, mudah-mudahan alhamdulillah saya baru tahu rumah di sini. Ya, ini semuanya Allah itu. Yakin Allah menggerakkan seperti itu punya hati. Doakan doanya Pak Ustadz bersama Pak Fatimah dan putra-putrinya mudah-mudahan rumah yang hari ini kita bacakan banyak selawat mudah-mudahan tambah berkah rumahnya. Berkah rumahnya, berkah penghuninya mudah-mudahan rumahnya menjadi rumah baik di jannah untuk beliau. Putra-putrinya menjadi putra-putri yang salehah yang mampu menuntut surganya Allah. Mudah-mudahan gampang semua urusannya. Al-Fatihah tabil qabil hajati khususan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Amin amin ya Allah ya alamin. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ulama Ustazah Haja Ummu Ismawati yang telah memimpin doa penutup. Terima kasih kami haturkan kepada Al-Mukarramah Ustazah Teteh Atiko yang telah menyampaikan ilmu yang penuh hikmah dan juga sekaligus ditutup dengan doa oleh Haja Ummu Ismawati. Semoga kita semua dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh rangkaian acara telah kita ikuti bersama sampailah kita pada acara pengunjung acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kepada kami ucapkan kepada jamaah yang telah hadir dan juga kepada ibu-ibu Blok M yang telah membantu acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat sebagai bekal untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari agar akhlak Rasulullah sesuai akhlak Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya saya siap membacakan nama segala kekurangan yang terdapat pada acara ini dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah